Oke, sekarang kita akan buat tabel. Nama tabelnya adalah daftars, ya, pakai S ya. Kemudian ini kolom-kolomnya. Nah, tabel daftar ini ada kolom diagnosis dan tindakan, dia boleh null atau nullable. Nah, di sini kalau di Laravel kan kita kan untuk satu modul itu kita perlu buat migration, kita perlu buat model, kita perlu buat controller. Nah, di Laravel itu dia kasih opsi min a. Jadi kalau kita gunakan perintah php artisan make model daftar min a, nanti Laravel otomatis akan buatin kita controller, migration, jadi tidak perlu ketik satu-satu lagi ya. Oke, sekarang kita coba buat model. Jadi cukup buat model saja, php artisan make model, nama modelnya adalah daftar, kemudian kita kasih min a, enter. Nah, Laravel buatin kita modelnya, factory-nya juga dibuatin, migration-nya dibuatin, seeder dibuatin, controller juga dibuatin. Jadi lebih gampang ya. Nah, ini. Oke, berikutnya kita buka create daftarnya, berarti kita buka migration-nya. Ini kita buat kolomnya ID, kemudian table foreign ID maksudnya. Foreign ID-nya adalah pasien ID, foreign ID, lalu ada tanggal daftar, table, tipe datanya date, tanggal daftar. Kemudian ada poly, table, string, kita pakai polynya string. Polynya poly saja ya, bukan poly tujuan. Kemudian keluhan, table. Keluhan tuh bukan string tapi teks ya, karena dia banyak. Teks keluhan. Kemudian table, teks, diagnosis, kemudian table, teks, tindakan. Nah, yang boleh kosong diagnosis dan tindakan, berarti ini nullable, boleh null ya, nullable boleh null. Oke, kalau sudah diketik cek lagi, pasien ID sudah, tanggal daftar sudah, poli sudah, keluhan benar, diagnosis. Nah, ini kan salah nih, harusnya diagnosis ya, teks tindakan. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita migrate untuk buat tabelnya. PHP artisan migrate. Oke, tabel sudah jadi. Langkah berikutnya adalah membuat sampel data. Berarti kita buka daftar factory. Nah, membuat sampel data ini agak berbeda. Kita mesti buat dulu data pasiennya ya, menggunakan perintah plug kemudian ID to array. Berarti di sini saya buat misalnya ID pasien saja ya. Nah, kalau di sini kan available pasien ID ya, itu sama saja lah. Kemudian app model pasien, plug yang kita ambil ID-nya, kemudian to array, kita jadikan dia array. Oke. Kemudian baru dalam return-nya, nah di sini kita buat pasien ID, kita gunakan random, jadi nanti ID ini akan di random ya. Kemudian tanggal daftar kita gunakan faker tanggal daftar, jadi ada tanggal daftar palsu ya. Kemudian poly itu sembarangan. Nah, tapi poly itu kita maunya random elemen, faker random elemen. Elemennya kita tentukan polinya apa saja ya. Oh, polinya tuh poli umum, poli gigi, poli mata. Ini tulisan polinya ndak usah lagi kayaknya, langsung umum, gigi, kandungan, mata ya, karena udah pasti poli kan. Anak, oke. Bebas ya kalau poli. Keluhan, faker sentence, optional sentence, oke. Keluhan, faker sentence, kemudian diagnosis, ini juga sama. Oke, udah selesai. Berikutnya kita buka database seeder.
Yang pasiennya kita matiin dulu. Sebenarnya ada caranya supaya jalanin satu-satu saja ya, tapi ini kita pakai cara pasiennya matiin dulu, baru kita panggil model daftarnya. Nah, kita buat sampel datanya sebanyak 100 ya. Kemudian baru kita jalankan perintah php artisan db seed. Oke, udah selesai. Kalau mau lihat bisa pakai tinker php artisan tinker. Kalau kita males pakai ini ya, php myadmin ya. Nah, tinggal kita jalankan perintah app models daftar get misalnya, muncul semua nanti nih. Nah, ini dia. Oke, sampel data sudah ada sebanyak 100. Berikutnya kita buka daftar.php. Nah, kita akan buat relasi ya, relasi. Kenapa kita perlu relasi? Karena kalau kita lihat tabel ini, dia kan ada foreign key nih. Nah, yang tersimpan di tabel daftar itu adalah ID dari pasiennya, bukan namanya. Namanya di mana? Namanya ada di tabel pasien. Maka di sini kita akan buat relasi. Nanti ada pembahasan tersendiri. Pertama impor dulu relation belongs to, kemudian protected guarded, kemudian pasien. Oke. Kita buka model daftar. Perhatikan, saya tidak mau impor ya, karena ini ngapain kita ngingat ini ya enggak. Nah, mending pakai cara yang tadi, kontrol ALTI ya. Jadi saya tidak impor. Ini pertama bukan use ya. Protected guarded seperti ini. Nah, baru kemudian kita belongs to. Oke, kemudian namanya adalah pasien. Modelnya adalah pasien. Ini dihapus. Oke, supaya ini tidak error, arahkan kursornya ke sini, kontrol ALTI. Nanti otomatis muncul dia. Nah, jadi tidak usah diketik ya. Kalau diketik itu susah kita. Berikutnya kita buat rute. Berarti kita buka web.php. Rutenya tinggal copy paste saja di sini. Ini berarti daftar, ini berarti, ini juga sama nih, daftar controller, enter. Nanti otomatis muncul dia di sini. Jangan diketik sampai habis. Mana dia daftar? Oh, ini dia paling atas. Oke. Ketiknya kayak pro lah, jangan manual-manual ya. Oke, lanjut nih. Kita buat menu. Ya, nama menunya adalah pendaftaran pasien. Berarti kita buka app.blade. Di bagian menu, mana menu pasien nih? Di sini. Ini menu drop down, berarti di luar ini ya. Oke, di sini. LI, kita kasih kelasnya adalah nav item. Kemudian di sini A, daftar. Oke, benar daftar. Kemudian kita kasih kelasnya adalah nav link. Kemudian nama menunya adalah pendaftaran pasien. Simpan, kita refresh. Harusnya udah muncul. Kemudian langkah berikutnya buka daftar controller. Kita mau nampilin data, tutup dulu. Kemudian buka daftar controller. Nampilin data sama kodenya, tinggal lihat saja kode pasien controller. Ya, lihat di bagian indeks. Di bagian indeks copy nih, copy, pastekan di dalam sini, gitu. Kemudian berarti kan ini daftar indeks ya, daftar indeks. Masalahnya kita belum buat view-nya, berarti kita buat view-nya dulu ya, daftar indeks. Nah, membuat daftar indeks ini kita lihat nih, bisa save as dari pasien indeks. Kan kita udah buat pasien, nanti tinggal modif saja, jadi tidak perlu buat dari awal lagi ya. Jadi saya buka pasien indeks, kemudian saya save as atau control shift S. Nah, buat dia namanya adalah control shift S, namanya adalah daftar underscore index.bleed.php. Oke, ini tinggal modif data pendaftaran misalnya. Ini juga sama, ini juga sama. Ini berarti daftar create, nomor pendaftaran misalnya. Oke, nama. Nah, ini lihat nih yang ditampilkan apa saja. Nama, jenis kelamin. Oke, jenis huruf besar.
kelamin, kemudian tanggal daftar, kemudian polinya apa, kemudian keluhan. Oke. Berikutnya di sini kita kirim datanya kan masih pasien nih. Edit dulu datanya jadi daftar. Oke. Ini juga sama, harusnya ini daftar. Simpan. Baru kemudian ini ubah jadi daftar. Daftar tidak ada nomor pasien tapi nomor apa tadi ya? Kita lihat di migrationnya. Ini dia. Lupa saya. Tidak ada nomor pendaftaran ya. Tidak usah nih, tidak perlu. Nomor pendaftarannya ID aja lah kita tampilin ya, boleh. Ini bebas ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nampilin itu bebas. Apa yang mau ditampilin, mau nampilin tindakan, mau nampilin apa itu bebas. Nah berikutnya di sini kan ada nama berarti di sini. Nah nama ini kan tidak ada di dalam pendaftaran. Nama ini adanya di pasien. Berarti kita ke pasien dulu, ke pasien, baru di pasien ada nama. Nah syaratnya supaya bisa seperti ini adalah harus buat relasi tadi. Ini relasi ini tadi nih. Kalau ini tidak ada, maka kita tidak bisa manggil item pasien daftar itu, tidak bisa ya. Ke jenis kelamin nih, berarti tinggal tambahkan pasien jenis kelamin. Kenapa? Karena jenis kelamin adanya di pasien, bukan di item daftar. Kemudian poli, kalau poli adanya di daftar. Kemudian keluhan adanya di daftar, keluhan ya. Oke, simpan, kita coba refresh. Klik aja. Oke, undefined dollar pasien. Nah, ini di bagian bawah nih ya. Undefined itu apa sih maksudnya? Undefined itu belum didefinisiin ya. Kenapa? Karena variabelnya kita pakainya daftar bukan pasien. Jadi di sini harusnya daftar. Gitu. Refresh. Harusnya udah muncul nih nomor pendaftarannya. Ini nama, tanggal lahir. Nah ini polinya, ini bahasanya bahasa apa, ini kan sampel data ya. Keluhannya tuh belum ada nih, keluhannya loh, kok keluhannya tidak ada. Poli, sudah poli itu harusnya ada keluhan dulu, baru kemudian ada aksi. Bentar kita cek. Pertama ini kayaknya ganggu ya, kita tidak perlu pakai nomor pendaftaran. Nomor pendaftarannya tidak usah. Nama bener, jenis kelamin bener, poli bener, keluhan bener. Ini aksi harusnya selesai. Oke, kenapa keluhannya nyampe ke sini dia? Nah, jenis kelamin perempuan. Nah, tanggal daftarnya salah. Tanggal daftar tuh enggak ada. Tanggal daftar sesudah jenis kelamin berarti di sini. Tanggal daftar. Oke, udah selesai. Oke, tampil data udah selesai. Berikutnya kita akan buat tambah data. Ini ada menunya. Kita akan menggunakan, oh ya ini penjelasannya ya. Jadi kita sudah menggunakan relasi dari daftar ke pasien ya. Apa nama relasinya? Nama relasinya adalah belongs to. Kenapa belongs to? Karena di tabel pendaftaran kita itu yang tersimpan adalah ID dari pasiennya ya. Satu pasien itu bisa berkali-kali dia mendaftar. Namun sebaliknya di pendaftaran ya itu nanti merujuk kepada pasien ID yang satu. Jadi misalnya Budi ini kan ID-nya 1 misalnya. Nanti di tabel daftar dia 2 kali daftarnya. Berarti nanti di tabel daftarnya ada pasien ID yang satunya 2 kali. Dan dia merujuk kepada satu yang ada di tabel pasien ya. Seperti itu. Oke, udah selesai. Berikutnya sudah sampel data sudah, ini penjelasan relasi sudah. Nah, kita lihat di ini saja ya, penjelasan di Google ya. Laravel belongs to sama has many. Saya lupa di modul saya itu kemarin ada. Ya apa sih? Kita lihat yang mana? Oh ini dia, student dan komen ya kini. Oke, kalau kita lihat relasi di sini, oke, di tabel student itu ada ID,
di tabel komen itu ada student ID, menunjukkan bahwa satu student itu bisa memiliki banyak komentar. Jadi dia bisa banyak komen nih di sini. Tapi yang tersimpan di tabel komen hanya ID-nya saja, ya. Nah, sebaliknya dari komen ke student itu nama relasinya adalah belongs to. Nah, yang sudah kita buat itu adalah belongs to. Has many-nya belum. Has many itu buatnya di mana? Di student. Kalau kita berarti has many buatnya di pasien. Jadi kita buka pasien. Nah, di sini kita buat has many. Oke, namanya di sini daftar. Supaya apa? Supaya kita tahu pasien ini sudah pernah mendaftar atau tidak. Gitu. Oke, ini ganti jadi daftar. Ini dihapus. Nah, ini seperti biasa tekan Ctrl Alt I. Atau diketik ya, atau diketik aja. Oke, sudah selesai. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa tahu. Misalnya saya contohkan kita mau buat validasi pasien ke daftar. Jadi misalnya kita tuh mau ngapus data Salwa, ya. Salwa ini kan sudah pernah berobat nih, harusnya dia tidak boleh dihapus datanya. Karena nanti data pendaftaran kita jadi rusak kalau Salwa ini dihapus. Tapi sekarang implementasinya, oke, kita lihat di sini. Kita cari Salwa tadi. Waduh, ini banyak sekali datanya, belum ada searchingnya. Salwa. Saya tampilin semua aja kayaknya. Kita buka pasien controller, kita belum buat pencarian nih. Tampilin 100 saja langsung. Oke, biar muncul semua ya. 100 kan masih dikit lah. Nah, ini dia nih. Kalau Salwa ini saya hapus, oke, maka pendaftaran kita akan error. Nah, attempt to read property, kenapa? Karena di tabel pendaftaran itu ada Salwa, tapi di tabel pasien Salwa sudah tidak ada. Oke, ini tidak boleh. Jadi sebenarnya Salwa itu tidak boleh dihapus, ya, dia tidak boleh dihapus. Sekarang bagaimana caranya supaya pertama kita ngilangin error ini dulu ya. Cara ngilangin error ini tentunya datanya kita perbaiki, ya, atau kita bisa tambahkan di pendaftaran ini belongs to-nya kita tambahkan with default seperti ini. Nanti kosong nih jadinya. Nah, nunjukin bahwa ini sudah dihapus datanya. Kan jadi rusak datanya ya. Jadi tidak tahu kita siapa sih yang berobat di tanggal ini ke poli ini, kita tidak tahu. Jadi ini tidak boleh dihapus sebenarnya. Sekarang kita coba lagi si Carla. Oke. Nah, saya mau validasi Carla ini tidak boleh dihapus kalau dia sudah pernah berobat. Kan tadi sudah pernah ya. Nah, berarti saya buka pasien controller di bagian destroy. Oke. Di bagian destroy ini saya cek dulu jika pasien daftar count itu maksudnya hitung ya. Hitung besar sama dengan 1, artinya sudah pernah 1 kali. Maka flash message tampilkan pesan, oops, data tidak bisa dihapus karena terkait dengan data pendaftaran. Oke, kita kasih return back. Oke, sekarang saya coba hapus si Carla. Harusnya muncul pesannya tadi. Nah, ini dia. Biar lebih serem, kita tambahkan error warna merah ya. Saya hapus ini. Nah, tidak bisa dia. Tapi kalau saya tambah pasien baru, misalnya Wanto, misalnya umurnya 40, laki-laki. Ini kita kasih gambar sembarangan dulu. Ini misalnya. Nah, kita coba hapus nih. Wanto kan baru ada di data pasien ya. Dia belum pernah mendaftar. Nah, misalnya ini nih. Ini kalau kita hapus harusnya bisa. Oke, ini aman. Jadi yang sudah misalnya Sakti mau kita hapus, tidak bisa. Kenapa? Karena Sakti sudah pernah berobat gitu. Jadi dia tidak bisa dihapus lagi. Jadi itu untuk menjaga relasi data. Oke.
Berikutnya nanti ada video pembahasan tentang template. Nah, kita akan pakai template namanya modernize ya, untuk mengganti tampilan ini nih biar lebih bagus lagi. Oke, akan saya bahas nanti di video berikutnya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.